Iya, udah masuk Kak Jane. Halo teman-teman, 2 juta orang, 1 jutanya termasuk sama speaker kita pada hari ini ya. Halo teman-teman, selamat malam. Kita langsung aja invite speaker kita pada hari ini. Ditunggu teman-teman. Halo, halo Hai. Kak Jane. Nah, ini Halo. dia nih. Ayolah. Kita tunggu aja ya Kak, sampai ada beberapa orang dulu masuk. Ayolah, Sebelum kita tunggu. memulai kan. Tapi gak ada bedanya sama bi-weekly meeting ya Kak. Kalau gak ada penontonnya. Kacau, kacau. Aduh, gak apa-apa. Boleh, boleh. Oke, kita Ya. tunggu invite. Yoi. Kap- Gimana kabar pada hari ini, Kak? Kabar, baik. Abis pergi nih aku. Abis Oh, pergi. berarti aku kirain kakak makeup untuk ini, untuk live kita hari ini. Biasanya nggak make up ya? Iya. Bapaknya mau habis pergi juga ternyata. Iya, enggak. Halo. Buat ini juga lah. Kan harus Dimas. cantik. Oh, buat ini juga. Harus Terima kasih. gitu. Terima kasih. Aduh, terima kasih. Halo, Halo, teman-teman. halo. Sudah mulai masuk ya. Yang beli 4 tiket juta. di tiket.com ya. Beli tiket dulu. Halo teman-teman. Wah, nih, Eh, kaget tiba-tiba halo, live. Iya, halo. kita langsung kayak tiba-tiba. Terus lagi tiba-tiba emang. Pokoknya impromptu aja. Oke, mari kita mulai live ini. Selamat malam, Kak Jane. Malam. Malam, Lydia. Nah, Kak Jane, kan aku ini udah Kak Jen, kayak kita ketemuan kayak 20 kali gitu setiap minggu kan. Tapi teman-teman mungkin yang audiens sih belum belum pada tahu nih something buat Kak Jen. Kak Jen boleh ini nggak introduce yourself to the audience? Apa ya? Oke. Okay. So, my name is Jane, founder dari People of Happiness. Mungkin di People of Happiness, I'm handling more like strategic planning ya. Dan thank you sekarang punya tim-tim kecilku, jadi aku gak jadi segalanya lagi sekarang. Udah gak jadi kacungnya, jadi bosnya. So, thank you. Terus, like, apa ya, born and raised di Bandung. I'm the oldest child juga. Hobi gitu, umur 25, Ah, hobi, makan. Mafa Mifa, aduh ya ampun, Iya. tua banget. Ya, Kalau education kakak kan baru graduate nih kayak master's iya. degree nih ya. Boleh kasih tahu nggak background pendidikan kakak ke kita sedikit? Oh, oke. Jadi aku S1 manajemen, S2. Kemarin baru banget lulus MBA juga, ambil MBA degree. Fokusnya di cultural entrepreneurship. Sejalan lah ya. Sejalan. Wow, ya ya entrepreneurship ya. Oke Mhm. oke Kak. Nah, kalau gitu kan udah kalau udah kenal berarti udah sayang dong ya sama Kak Jen nih teman-teman Ya, 5 juta yang nonton nih. Nah, ayo mari kita langsung dive in ke first question nih Kak.
Nah, kan kita udah tahu nih, Kak Jen sekarang seorang entrepreneur ya, punya the founder of People of Happiness. Dulu sebetulnya pas waktu kecil tuh Kak Jen mau jadi apa sih sebetulnya? Oke. Dulu ya, dulu banget. Maunya jadi guru. Suka ngajar Aduh, aku. Suka. iya iya. Jadi dulu kecil sih pengen jadi guru ya, karena aku seneng aja sih ngeliat orang ngajarin ilmu gitu, dan juga orang nurut sama guru. Mungkin gue suka aja kalau orang nurut kayaknya sama gue. Iya, bossy ya, girl boss ya. Terus nggak bosi. Terus kayak, tapi udah gedean dikit emang sempat pengen jadi kasir juga tuh. Pernah nggak lu pengen jadi kasir? Suka megang duit mungkin. Kan kayak iya benar-benar itu. Cuma lately pas udah around SMA, kuliah sebenarnya cita-cita pengennya jadi apa ya, kayak aku pengen jadi impactful sih. Jadi dulu kayak kebanyakan nonton kayak apa ya, pengen jadi kayak Michelle Obama, kayak Oprah, jauh. Tapi iya. dulu bercita-cita seperti itu, kayak jadi on whatever I do bisa ada impactnya, mau itu kerja mau itu usaha ya, lebih ke situ sih cita-citaku. Berarti dari kecil Kak Jin udah ini ya, udah pinter ya. Kan dulu aku inget banget kecil mau jadi Gucci, ya kan tau Gucci nggak yang di atas meja. Karena menurut aku itu nyaman. Aduh, ya ampun. Oh, berarti cita-cita dari dulu pengen impactful ya Kak, in everything you do. Yeah. Mau itu jadi kasir kayak, mau itu jadi entrepreneur kayak. I see. Nah, kenapa sih Kak kakak ke entrepreneurship sekarang gitu? Karena dari S1 kan ya, udah menjurus ke bisnis kan ya. Kenapa entrepreneurship Kak? Oh, jadi sebenarnya keluargaku semuanya dagang ya backgroundnya. Jadi kayak mama, papa nggak ada yang kerja kantor sih. Mungkin dari dulu jadinya kayak udah biasa ngelihat orang punya usaha sendiri gitu. Jadi nggak seaneh itu aku jadi entrepreneur. Kayak kenapa pilih jadi entrepreneur? Jadi dari dulu aku kayak udah mulai jualan online tuh dari umur 14 sebenarnya. Kayak umur 14 tahun aku udah kayak ambil kalau zaman dulu sih reselling ya. Jadi aku beli dari wholesale website di China. Kayak barang-barang Cina yang murah, terus aku resell tuh pakai BB Group. Zaman dulu kayak barangnya apa Kak? Kayak aksesoris, kalung, fashion stuff lah, kalung, topi, I see. Terus sampai akhirnya kenapa entrepreneurship sih? Kenapa ya? Karena mungkin just go with the flow, turns out aku jadi entrepreneur gitu. Awalnya aku sempat Oh, berarti gak ada cita-cita spesifik ya Kak? Cita-cita spesifik? Enggak ya. Kan itu dia aku sih, apapun yang aku lakukan sebenarnya aku pengen berimpact aja gitu. I see. I see. Berarti entrepreneurship ini bukan sesuatu yang baru ya di kakak gitu, karena dari kecil juga udah exposure-nya udah banyak ya. Betul. I see. Nah, kan kakak udah berkecimpung di dunia entrepreneurship udah lama nih ya, dari S1 sampai sekarang udah punya bisnis sendiri. Nah, sebetulnya kalau Kak Jen lihat sendiri, apa sih mitos-mitos yang ada tentang entrepreneurship ya, especially di kalangan anak muda pada zaman sekarang? Mitos? Iya, mitos-mitos yang ada di masyarakat. Wah. Iya nih. Oh, oke. Sorry, udah belum? Udah oke kali ya? Udah oke belum Kak? Okay, kedengeran nggak? Oke. Yes. Oke. Jadi nah, mitos. Aku mau nanya mitos betul Kak? Oke, mungkin mitos satu apa ya? Entrepreneur take extreme risk kali ya. Jadi menurutku tuh itu mitos. Kenapa? Karena emang kita ambil resiko sih jauh lebih banyak dibandingin kerja mungkin ya. Tapi nggak se-ekstrim itu juga, karena menurutku ambil resiko ada batasnya lah. Kayak kalau misalnya instead of taking extreme risk, jadi bukan goalnya tuh bukan ambil resiko sebanyak-banyaknya, tapi goalnya adalah bisa calculating risk. Resiko segede apa sih yang bisa lu ambil untuk lu berbisnis. Ini lebih ke sana. Jadi menurutku bukan berarti kalau jadi entrepreneur lu harus ambil resiko sebanyak-banyaknya ya. Lebih situ. Mungkin itu mitos satu. Mitos kedua mungkin apa? Entrepreneur don't have personal life. Nggak tahu itu mitos gak ya? Ada sih yang suka bilang kayak, kalau gue usaha sendiri 24 jam kerja gitu kan. Nah, itu benar. Menurutku ya benar, tapi kalau misalnya lu jadi harus pintar juga ya, harus belajar time managementnya, kapan bagi-bagi. Karena kan work-life balance itu penting, mau kerja, mau jadi entrepreneur itu tetap penting. Jadi
it's a myth lah. Tinggal diatur aja saya mau bangun jam berapa, mau kerjain apa jam berapa. Harus fokus lah. Ntar only by then, dengan lu bisa atur waktunya, lu punya personal life. Sebenarnya bisa lebih banyak personal life-nya dibandingin kerja 9 to 5 ya. Menurutku itu mitos juga sama. Yang terakhir tuh mungkin kayak mitosnya nggak punya bos, terus jadi semua bebas. Nggak juga. Iya, benar. Jadi itu menurutku apa ya, bukan berarti jadi entrepreneur tuh jadi absolute independent gitu, enggak juga sih kan. Emang boss is just the title menurutku, tapi kita sebenarnya nggak sebebas itu. Kayak aku sekarang nggak sebebas itu. Kita punya klien ya kan, kita punya customers, kita punya partner, even kita punya tim yang kita harus nurture juga gitu connectionnya sama mereka supaya bisnisnya bisa thrive ya. Di situ sih. Jadi menurutku sih bosku sekarang yang mereka ini, bukan aku. Customer dan market ya kak. Ini iya, dan market. Dan market gitu juga ya. Yang paling pusing itu. Ya. Iya. I see. Gitu. Nah kalau misalnya kan kalau ketakutan kayak anak-anak sepantaran aku kan, kalau misalnya kita tuh ada mitos, ada tuh paradigma stigma di among us gitu kak. Kalau jadi entrepreneurship itu mahal, jadi entrepreneur tuh mahal. Gak sih kak sebetulnya? Gimana? Putus ya? Mahal. Putus lagi. Kalau jadi entrepreneur tuh starting your own hustle tuh mahal katanya, kata orang tuh. Kita juga ketakutan di situ. Loh, kan kita kan mau establish bisnis ya supaya kita kaya. Tapi untuk start aja kita nggak punya duit gitu. Sebetulnya bener gak sih kak mitos paradigma itu? Ada benernya. Tergantung usaha apa ya. Kan usaha kan you can choose either product apa service sebenarnya. Yes, jadi betul. Kalau misalnya pilih untuk jadi entrepreneur, tapi misalnya kayak agency atau enggak ya kayak agency, mostly sebenarnya itu jasa ya kan. Jadi itu bisa tanpa uang tapi belajar gitu. Tapi lo harus belajar. Jadi capitalnya bukan uangnya, tapi capitalnya adalah your knowledge kan. Itu bisa banget. Mau usaha banget bikin kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak mau jual istilah, kita butuh capital kan, butuh uang. Tapi nggak semahal. Menurutku sih, ya tergantung lah mahalnya, scope-nya mau segede apa lah. Bisa kok murah-murahin ya. Carilah vendor yang lebih murah gitu. Saya bisa banget. Bisa diakalin lah gitu. Bisa diakalin ya. I see. Nah, kalau People of Happiness sendiri kak, kan ini ya the product child ya dari Kak Jane. Sebetulnya People of Happiness ini gimana sih kak historinya? Pertama kali kakak bikin, pertama kali even you thought about it. Itu gimana sih kak? Oke. Ini cerita udah sering sih ya. That's the story yang aku selalu ceritain ke orang. Jadi, jadi kan dulu like I used to work kan, waktu itu kerja lah sempat di financial industry. Terus waktu itu aku resign untuk master degree. Waktu itu mau master di luar negeri ceritanya, which is waktu itu mau ke United States ya. Jadi waktu itu ya udah aku pede aja, resign aja dia, pindah, goalsnya tuh ke United States mau cari sekolah sebenarnya. Kayak mau cari sekolah. Terus turns out waktu itu pandemik dan kita kan masih bego waktu itu, nggak tahu pandemik apa, covid nggak. Baru awalnya masih yang di Depok tuh berdua. Kan masih yang awal banget. Aku pergi ke sana without knowing anything, ya udah terus ternyata nyampe sana covidnya naik banget. Dan waktu itu tuh nggak ada. Kalau sekarang kan kita udah punya protokol kesehatan yang udah jelas dan kita tetap bisa beraktivitas. Waktu itu tuh nggak, orang masih chaos, nggak tahu mau apa. Dan aku di sana pun end up jadi nggak tahu ngapa-ngapain. Terus border tutup. Jadi even waktu itu mau sekolah pun ya karena pandemic, economic juga turun kan. Untuk aku tiba-tiba sekolah di United States tuh cost-nya gede banget. Jadi kayak pokoknya di situ juga ada shifting lah. Aku ada sistem kayak gue nggak bisa nih kayak gini. Dan di situ akhirnya aku kayak nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba stuck di sana 4 bulan waktu itu. Dan 4 bulan tuh it's a very long time buat lu di sana nggak tahu mau ngapain dan everything doesn't go as planned. Jadi kan ya aku punya plan di sana nggak ada, dan di situ aku main stres banget, bukan lumayan lagi. Kebanyakan jadi kayak you used to work, terus sekarang gue sampai blasting, gue waktu itu jujur banget gue blasting ke semua perusahaan minta cari kerja. Terus cari kerja karena desperate sendiri mungkin, dan waktu itu kan semua freeze hiring waktu covid, awal covid. Jadi emang ya udahlah kayak sekolah gue gagal, gue cari kerja freeze hiring, jadi
mungkin aku stres sendiri, I have this dark cloud ya, ceritanya kayak so stress out di sana, sampai aku kayak waktu itu apalagi banyak banget social justice event kayak Black Lives Matter, ya George Floyd, dan banyak banget looting, banyak banget bakar-bakaran tuh, colong-colongan kan, dan itu tuh memperstres aku juga kayak oke, makin kayak gini gue makin gak bisa pulang ke Indo gitu. Dan di situ barulah di sana aku tuh aware kalau misalnya ya aku harus pentingin happiness, kayak aku harus pentingin positif mindsetku sendiri gitu di situ. Kalau aku kayak gitu terus, lama-lama bisa stress out. Jadi karena stress out di situ, aku kayak mulai mikir lah, I think grateful and happiness is more important now than ever. Jadi apa sih yang harus aku lakuin gitu. Dan awalnya sih cuma mikir ke sana, sampai ke dengan mental health gitu, ya kan? Mereka anak-anak muda itu sangat aware dengan mental health, mereka punya bisnis di sana, dan aku pikir kalau di sana bisa, di Indo masa nggak bisa sih? Atau nggak aku pikirnya kayak oh kalau orang di sana sangat aware dengan mental health, mereka sangat banget mau bantu, either donation, either produk mereka mencerminkan itu happiness itu gitu ya. Menurut aku lama-lama Indonesia juga bakal gitu, dan I see that as opportunity gitu. Tapi aku nggak buat itu di US ya. Jadi people of happiness itu bukan aku bikin dari aku di US terus aku bawa pulang, nggak sebenarnya. Jadi cuma that's a pikiran aja lah. Sampai akhirnya aku udah bisa pulang, baru aku inisiasi lah gitu. Jadi kayak jadi fokusku sih lebih kayak spreading awareness tentang mental wellness ya. Jadi aku nggak bawa-bawa mental health, karena dari kondisi yang kemarin aku alamin di sana itu kan aku so stress out. Bukan aku so stress out aja, karena aku tidak memenuhi sendiri. Aku nggak ada self acceptance, aku nggak ada optimism gitu, kayak gitu. Jadi sekarang tuh aku bikin people happiness, tujuan aku pengen lu tuh take care of your mental wellness gitu. Iya. Jadi it's more than just mental illness. Jadi aku kalau mental illness aku nggak pegang-pegang lah, it's out of our league, terlalu jauh lah, dan aku nggak punya terlalu ngerti juga gitu kan, gitu sih. Benar-benar. I see. Berarti ini di 2020 ya Kak, 2020 awal ya, si People of Happiness ini. Betul. Awal pandemi ya. Oke. Nah, apakah ini your first business Kak? Or if ever since dari 14 tahun yang lalu itu ada lagi bisnis-bisnis online seperti ini? Or is this your first business? Oke. Sebenarnya ini kalau satu-satunya bisnis yang aku seniat ini ya, yang benar-benar kayak with my dedication, with my value, with my story yang aku bawa ya ini sih. I see. Nah, now that we know that this is you pour your blood and tears and sweat di People of Happiness Kak, sebenarnya ada ketakutan gak sih Kak pertama kali yang pas mau inisiasi itu tuh, ada gak sih ketakutan tertentu apapun itu? Ada, pasti. Tapi ketakutan itu sih, kayak ketakutannya mungkin lebih kayak ke I start this new stuff ya, kayak ini baru banget, bisa nggak ya? Kan kita taruh nggak cuma uang tapi waktu kan di sini, waktu bikin ke situ. Cuma apa yang bikin aku tetap move forward with this ya, yang itu tadi apa, dengan impact yang pengen aku coba salurin lebih ke sana. Value ya. Ya, this value, this storytelling aku pengen banget gitu. Aku pengen banget punya storytelling ini di Indonesia, dan aku pengen eksekusi itulah, lebih ke sana. I see Kak. Kalau ketakutan tentang, aduh nanti siapa tahu nggak ada yang ini, nggak ada audiensnya, itu ada nggak sih Kak dulu? Kayaknya nggak ada suaranya tuh Kak. Halo? Oke. Udah ada suaranya, udah ada Kak. Udah ada. Udah ada belum Kak? Kedengeran nggak suaraku Kak? Kedengeran. Oke Kak. Nah aku mau nanya nih yang tadi ketinggalan. Kalau misalnya ketakutan nggak punya audiens, nggak ada yang beli barang Kakak, atau itu ada nggak sih Kak ketakutan lonely gitu ya di dalam People of Happiness ini? Ada banget, sampai sekarang masih ada kalau itu.
takut Ah, sih iya, iya. karena Makanya anyway terus ya. in the business kan emang kita cari audiens ya kan, kita cari community, kita cari orang yang paling banyak yang Iya. bisa ngikutin kita gitu. Jadi setakut itu Mm-mm. sih. Jadi emang ya kalau kayak sehari-hari ya people happiness ya goal kita adalah gather as much audience as we can, gitu gitu ya pastilah takut lah, cuma harus dijalanin tetap kan, Iya, harus planning betul-betul juga harus kayak gitu persevere. Nah, now gitu. that we know kakak persevere di through all of the turbulences gitu kak di dalam entrepreneurship world. Nah, ada nggak sih kak karakteristik tertentu yang harus orang punya gitu saat mereka pengen masuk ke dunia entrepreneurship? Mau punya bisnis sendiri kah? Mau Oh, start your own brand kah? Gitu. oke. Jadi mungkin karakteristiknya balik lagi lebih ke personal karakteristik ya. I don't say semua entrepreneur punya karakteristik yang sama. Aku nggak tahu. Oh nggak Iya, tahu. iya. Cuma yang paling aku sering lihat dan menurutku penting tuh karakteristik yang selalu nggak mau berhenti belajar sih. Jadi ya entah itu education secara academically apa ya pokoknya nggak mau berhenti belajar lah, ikut courses kayak gitu kan. Itu salah satu karakteristik. Terus juga they should have passion on what they do. Jadi kayak emang kalau mau jadi entrepreneur kan harus fokus ya. Kayak oke, Yes. kerja ini harus tiap hari loh. Beneran gak sih lo mau invest waktu sebanyak itu untuk ini? Jadi kalau saya sudah setengah-setengah, hatinya menurutku susah. Menurutku ya. Yep. Terus sama harus punya karakteristik sebagai planners mungkin. You have to plan on everything. Jadi kayak contohnya kan sesuatu hal yang gak di-plan, sesuatu hal yang di-plan aja bisa nggak sesuai. Gimana kalau lo nggak plan gitu. Betul. Jadi apalagi kalau lo bikin bisnis, jadi kayak lebih kesana sih mungkin organik ya apa yang namanya terorganisir lah gitu. Organized iya gitu. Iya. Nah kalau misalnya si plan sendiri kak nih misalnya ya kakak ngomong sama orang awam nih, aku kan nggak pernah punya ini ya, nggak pernah punya hustle di 14 tahun bikin online bisnis ya. Kakak apa sih yang bisa kakak kasih tau ke aku the first ever step untuk memulai inisiasi sebuah bisnis sampai pada step nurturing kak? Apa aja sih kak yang harus aku laluin tuh dan aku harus start? Kalau aku mungkin satu niat, definitely niat, harus punya niat buat karena once you step in ke situ mau ngapain, udah susah itu pasti kayak begitu lu masuk kaki lu satu udah jalanan lu udah susah ke depan gitu sebenarnya. Lu niat nggak gitu? Iya. Problem itu. Sama yang kedua, is it a problem a problem that should be solved? Itu basic lah, kayak basic bisnis. Apakah bisnis lu ini adalah sebuah solusi atas sebuah masalah? Itu lah pasti kayak. Karena kalau enggak kan siapa yang mau beli misalnya gitu. Atau enggak kayak apakah orang aware akan itu, apakah itu masalah, apakah itu sesuatu yang ingin dibenarkan sama orang-orang gitu. Terus yang ketiga mungkin itu ada yang mau beli nggak, apakah produk lu marketable gitu kan ya. Iya. Apakah mungkin orang mau beli atau enggak, pasti lah ngeliat itu. Sama yang dibutuhin lagi mungkin cari tahu environment di sekitarnya apa. Ini yang paling aku suka sih. Jadi cari tahu kalau saya mau nyemplung kemana nih ke dunia bisnis jenis apa, cari tahu environmentnya tuh kayak apa sih, kayak thought leadersnya tuh siapa, atau enggak komunitas yang ada di situ tuh siapa, influencernya siapa, even social media influencernya siapa. Jadi once lu tahu mau connect ke network yang mana kan, karena we need network lah kalau bikin bisnis. Jadi kayak lu jadi tahu orang-orang macam apa tuh udah kayak ada apa ya, udah ada di pin gitu sama lo. Gue harus deketin dia, gue harus deketin ini kayak gitu sih. Itu penting lah untuk di take notes gitu. I see. Berarti dulu start People of Happiness kakak sendiri ya kak? All of the design itu kakak semua? Enggak sih. Dulu ada lah dari awal karena untuk yang kayak desain dulu ku berempat. I see. Jadi ada yang kita bagi-bagi, ada yang kerjaan kreatifnya, desainnya, more strategicnya aku lebih kayak ke sana aja dari awal gitu lah. Mungkin aku initiate the story, the overall of the business, tapi waktu kita eksekusi sih ada nggak sendiri banget lah. Nggak sendiri ya. Nah kak, aku mau nanya nih kak. Sebetulnya People of Happiness ini ada menyalakan kebahagiaan nggak sih di kakak? Namanya People of Happiness gitu. Nanti kalau misalnya jadi beban untuk CEO sendiri ya gimana gitu ya. Sebetulnya People of Happiness ini membawa kebahagiaan nggak sih buat kakak? Bawa banget.
Apakah kebahagiaan itu? Karena okay. it's stressful kan sebetulnya punya bisnis tuh. Berasa ya, Lid ya? Enggak, gue berasa gitu banget. Tapi aku pengen tahu aja, is it really that happy for you to do this gitu kan? Okay. So, jadi people happiness, it brings colors to my life, menurutku. Jadi, susah, iya. gak gampang. Kadang ada stres-stresnya, ada apa ya, menurutku at some point aku kadang berasa kayak gue kayak girl boss nih punya begini, misal ya sombongnya. Tapi kadang at some point pasti ada desperate-nya juga lah, kayak aduh ini salah nih, aduh gue salah nih pilih ini gitu kan ada. Ya cuma it brings color karena aku enjoy sih, and this is the mission yang dari awal emang aku pengen bikin kan. Yang aku bilang aku pengen spread awareness supaya orang tuh aware sama mental wellness ini, tentang how they should choose happiness gitu. Dan aku suka sama missionnya, jadi mau nggak mau aku bakal ngelakuin itu terus. Dan di sisi lain, people happiness tuh wadah aku untuk merealisasikan ini semua. Kayak perahu gitu. Kayak jadinya dengan aku bikin ini, dia kasih banyak banget kebahagiaan sih buat aku. Jadi kayak aku bisa bikin macem-macem under people happiness sebenarnya. Aku bisa initiate itu gitu. Karena emang missionnya aku suka. Makanya kalau misalnya ternyata aku bikin yang people happiness dengan mission yang aku nggak suka, mungkin aku bakal burn out jatuhnya. Pastilah. Karena betul. Aduh bikin apa, gue nggak suka. Gitu. Sedangkan ini, sama other things mungkin it triggers me to explore sama challenge diriku ya. Kayak self-development-nya jadi oke lah. Kan kita tahu bisnis harus develop kan. Dan kalau misalnya kita sendiri as the owner, apa sebagai timnya nggak develop, gimana bisnisnya mau ikutan develop? Kita kayak harus tetap belajar juga gitu. Dan aku jadi banyak banget ikutin courses. Aku banyak banget ikut courses semenjak people happiness. Selain berarti S2, nambahin CV juga ya kak? Nambah CV dari bisnis ini. Waduh, memang self development itu aku boleh tahu nggak sih kak? Apa highlight apa ya kayak ini udah jalan udah hampir 2 tahun ya berarti ya udah 2 tahun lah ya people of happiness. Ada nggak sih kak highlight tertentu yang bikin kakak gua pengen terus ngelakuin ini? Oke, ada. Jadi mungkin highlightnya lebih ke sini ya. Satu, kalau dari sisi self diri gue sendiri, kayak people happiness improve my people skill. Jadi kayak misalnya aku tahu cara ngomong sama orang, aku tahu cara gathering team, gimana delegating task. Kayak dengan itu aku ngerasa banget, I owe people of happiness. Kalau nggak ada dia, aku nggak akan bisa jadi orang kayak sekarang sebenarnya. Kayak gitu sih. Kayak jadi itu kadang untuk kalau itu udah seliwet-seliwet di otak gue jadi kayak oke, gue jadi semangat aja lah sama ini gitu. Jadi kayak people skill, terus apa ya? Kayak aku kan belajar connection. It brings me a lot of connection. Ya, aku jadi bisa ketemu sama banyak orang dari bisnis lain gitu kan. Aku bisa ketemu sama yang gak kaleng-kaleng juga gitu kan. Mereka punya achievement yang sangat besar dan punya people happiness, it connects me to that person gitu. Like gitu sih. Sama mungkin improvement lainnya kan people happiness juga kita punya impact tuh. Kemarin sempat one meal ya kan. One meal kita juga sempat donate tuh kerjasama sama Ubah Stigma. Terakhir ya kita donate buat generasi tangguh mental health education buat anak umur 10-12. Nah itu yang bikin aku terus jalan karena di saat kamu bisa sharing good stuff ke orang lain kan itu it brings you back happiness. Meskipun nggak duit ya, tapi bisa bawa happy juga lah gitu sih, intangible jatuhnya. Benar. Di luar dan selling ya. Yes, betul. Itu sebagai bonus ya kak? Apa gimana? Pasti. Apa sebetulnya? Ya. Oh iya sebagai bonus ya. Cari lah. Cari pasti selling. Of course itu harus lah selling ya. Tapi iya betul. Ya misalnya beda lah kayak untuk happiness yang aku dapat dari impact-impactnya dan movement yang people happiness tuh lebih give me kayak kepuasan sendiri lah. Gue bisa bikin inilah ternyata gitu. Iya benar ya. Bisa bikin brand yang bisa bikin gua nambah, orang-orang juga nambah gitu kan kak, dapat benefit tersendiri ya. Amin. Oh my god. Sangat terima kasih loh Kak Jen atas kayaknya semoga sih teman-teman di sini 300.000 orang ada di sini sih semoga tahu gitu kalau misalnya entrepreneurship itu bukan all about selling gitu. It's all about improving yourself. It's all about spreading happiness gitu. Karena bisnis lo itu bisa jadi sebuah benefit untuk orang-orang lain dan orang-orang suka gitu ya. Nah, oke. Now that the questions are done,
ada nggak dari teman-teman nih, dari teman-teman yang ada di sini di stadion ini, di GBK, yang mau nanya tentang entrepreneurship ke the expert? Okay, guys, I expert dong, Pak. Because like I know there are a lot of people here, but they're not graduated with business major. Jadi kalau misalnya ada, silakan bertanya. If not, we're going to end this here. It's all right if you guys have any questions, you can hit up Kak Jane di @J, ada di situ ya guys ya, J_Aditya, or karena Kak Jane adalah CEO-nya, jadi pasti megang Instagramnya, because she has to supervise ya guys. Jadi kalau kalian ada questions tentang entrepreneurship, feel free to drop. If not, kita nunggu beberapa menit dulu aja, berapa detik aja ya kayak. Sebetulnya mereka lagi mikir, gitu ya. Gue mau nanya tentang apa ya guys, gitu. If not, it's okay. Terima kasih loh Kak Jane atas semua insight-insightnya. Ya. Thank you. Semoga Kak ada satu lagi nih. Kakak ada ini nggak closing statement untuk teman-teman yang nonton? Oke. Ada kali ya. Jadi ini lebih kayak ke, aku nggak tahu, mungkin it applied to entrepreneurship juga. Tapi menurutku opportunities tuh sebenarnya banyak banget geletakan di jalan sebenarnya. Jadi tapi what we have to do, our job tuh adalah terus belajar untuk memperkaya diri kita, be the best version of ourselves, supaya kalau opportunity itu datang nih, pas gak sengaja ketemu, lu ready gitu sebenarnya. Jadi itu sih yang selalu aku lakuin gitu. Kayak be the best version of yourself. Jadi maksudnya kayak belajar terus tuh, kayak be the best version of yourself tuh apa ya? Di satu udah merasa puas gitu sama yang lakuin. Kayak lo tahu ini benar ya udah lakuin gitu. Nanti opportunities datang, tinggal ya nggak gampang itu diambil lah. Iya, tinggal diambil. Ya semoga ya opportunities itu datang ya Kak. Siapa tahu kan. Jadi guys, summary-nya dari semua AG Life ini, adalah never doubt yourself ya Kak ya. Kayak if there is a chance you have you start your own hustle, take it gitu kan Kak. Do it now. It's now or never. Oke. Kayaknya udah nggak ada questions lagi nih Kak. Jadi thank you so much Kak Jane sudah melakukan IG Live ini. Sukses terus untuk People of Happiness dan untuk anak-anak buahnya ya Kak. Thank you Kak Jane. Bye-bye. Bye. Bye-bye Kak Jane. Dadah.